Di video kali ini kita bakal tes lagi iPhone X 64GB yang baru aja gue dapetin dengan harga 2 jutaan sekian. Harganya ini tergolong cukup murah, tapi nggak murah-murah banget karena gue pernah juga dapetin yang harganya 1,5 jutaan. Langsung aja kita bakalan cek untuk kondisi HP-nya. Apakah HP iPhone X ini masih worth it untuk kita beli di tahun 2025 ini. Untuk dari fisiknya, iPhone X ini menurut gue ini masih cukup jos, masih cukup mulus di seluruh bagiannya. Di bagian backdoor, hanya di bagian pinggir-pinggirnya ini kayak udah agak ada lecet-lecet pemakaian ya. Mungkin dia nggak pakai casing sebelumnya atau karena casing bahkan. Untuk dari LCD-nya tentu aja dengan harga segini LCD-nya ini udah replace ya. Jadi bukan LCD bawaan lagi dari saat beli. Fitur True Tone dia juga off, udah nggak ada. Tapi tenang aja, kita bakal cek juga untuk LCD-nya ini enak nggak sih dipakai main game. Dan dari warnanya gimana? Kontrasnya, brightness-nya. Untuk memorinya 64GB dan bisa semua kartu, jadi bukan WiFi only ya, meskipun harganya murah. Untuk iPhone X ini dia punya fitur kamera yang bagus. Dia punya kamera x1, x2 dan hasil kameranya ini yang bener-bener menurut gua super oke. Apalagi buat kalian yang suka foto-foto di tahun 2025 ini, iPhone X ini punya hasil fotoan kamera yang menurut gue masih sangat-sangat bagus. Bahkan kalau disandingkan dengan Android ya, dengan harga yang mirip di 2 jutaan, gue rasa sih pemenangnya tetap iPhone X ya untuk kamera. Nih kan bisa lihat tuh cakep banget kameranya kan. Dia juga punya chipset A11 Bionic. Chipsetnya ini sama dengan iPhone 8 dan iPhone 8 Plus. Dia ini punya RAM 3GB. Dan bagaimana performanya ketika kita pakai untuk main game di tahun 2025 ini? Apakah chipset A11 Bionic ini masih oke? Karena ini merupakan chipset X flagship di tahun 2020-an ya. Sedangkan sekarang udah 5 tahun berlalu, apakah dia masih bagus dan masih kuat untuk melibas semua game ya? Makin kesini update-annya semakin berat dan banyak. Apakah dia masih tetap bagus untuk tahun 2025 ini? Di sini gue udah siapin gamenya, yaitu ada PUBG Mobile, ada Mobile Legends juga. Kita bakal tes keduanya, gimana sih performanya. Untuk HP ini baterainya juga udah di replace, jadi dia punya baterai health 100%. Kita bakal langsung masuk aja ke dalam game PUBG Mobile-nya ya. Oke, ini udah masuk ke dalam gamenya. Di sini kita bisa lihat ya, untuk iPhone X ini dia udah ada giroskopnya. Terusnya dia juga punya chip A11 yang bisa setting grafik sampai 60 fps frame rate-nya. Kita di sini pakai 60 fps ya. Frame rate smooth extreme kita pakai. Ini dia untuk gambarnya seperti ini dan fps-nya kayak gini ya, cukup mulus. Kita bakal langsung tesnya di arena map Erangel ya, ini yang event. Jadi kita memang kalau misalkan tes PUBG Mobile selalu di map event supaya tahu performanya ya. Lancar karena dia 60 fps ya. Kita bakal langsung cobain turun di map yang benar-benar dia ini rame, jadi banyak orang yang turun di sana.
Oh ya, untuk kalian nih lupa ngingetin kalau iPhone X nih wajib pakai kipas atau fan cooler biar dia nggak panas-panas banget. Nah, langsung aja pakai speed paling dingin ya, speed 3. Jadi kita nggak pakai casing karena biar dia tetap aman FPS-nya ya, biar lancar. Tuh udah ada 2 orang di bawah. Tapi kayak bakal sepi di sini nih karena turunnya nggak di tempat yang itu kalau ngefollow orang. Ramai juga, ada 14 orang. Kita bakal langsung aja nih cari senjata dulu pastinya. Ini untuk sekarang ya, turunnya tadi nggak bareng-bareng ya, tapi sih cukup rame, dia nggak ada ngeframe. Buy one tadi ya, 3 itu masih cukup lancar. Musuhnya nggak kelihatan di tempat-tempat kayak gini ya. Kabur anjir, pakai itu gimana ya?
Cuma menunda kematian dia. Kabur tuh tadi. Main turun di sini jangan lengah guys, karena emang musuh nggak kelihatan, cuma tak 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 step aja. Nggak mau lari, gue lawan lah. Masa iya lari bro? Nih HP-nya mulai redup layarnya sekarang ya, karena udah lumayan anget nih. Mungkin tadi kalau yang nggak kelihatan ya, layar agak meredup. Untuk chipset A11 ya, kayak iPhone 8 tuh dulu emang bener-bener bagus banget buat main PUBG Mobile. Dia ini emang sering banget nih HP-HP yang dipakai pro player buat main game di tahun 2020 lalu ya. Cuma kan sekarang udah beralih nih, orang-orang dulu main PUBG juga udah kayaknya udah pada pensi ya, karena udah pada nikah, udah pada punya anak. Jadi ini muncul lah player-player baru mungkin sekarang. Ngaco nih tirnya.
Dulu tuh Gergopol tempat ramai juga ya. Sekarang kayaknya jarang turun di sana deh. Masa-masa itu Gergopol, Pochinki, Rozok, School selalu rame. Nah untuk HP-nya ini sekarang dia udah agak lumayan panas nih guys. Terutama di bagian-bagian deket kameranya ya, di bagian sini dia agak panas nih. Tapi dia juga jadi agak frame drop. Jadi kan sebenarnya HP tuh frame drop tuh karena emang dia panas ya. Kalau misalkan HP-nya tuh nggak panas, otomatis dia nggak bakal frame drop. Makanya kita perlu namanya tuh fan cooler atau kipas. Kalau misalkan pakai kipas dia pasti tetap aman karena suhunya tetap stabil dia. Jadi nggak bakal frame drop. Sepi, musuhnya pada di mana sih ini? Lah, keterusan dia. Ya udah mati semua ya. Yah, lemot tembakannya cuy. Terlalu meremehkan. Oke. Jadi tadi kalian udah bisa lihat semua ya untuk speknya nih dengan chipset A11 Bionic. Menurut gue dia masih oke. Di tahun ini terusnya dia juga punya desain HP yang keren ya di tahun 2025. Kalau kalian punya 2 juta mungkin HP ini ketika kalian pegang tuh bakal terlihat mahal. Bedanya dengan HP-HP lainnya ya dengan harga sekelas 2 juta. Kalau misalkan kalian pengen cari HP buat upgrade kamera, terusnya buat ngerasain spek main game di iPhone kayak gimana, kalian boleh coba beli iPhone X ini karena emang harganya tuh udah turun ya. Jadi buat kalian yang lagi-lagi penasaran sama spek iPhone, terusnya penasaran juga sama gimana sih hasil kamera dari iPhone ya, ini bisa jadi solusi buat kalian. Oke, jadi segitu dulu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Ini dia untuk HP-nya seperti ini. Desainnya overall bagus ya, mulus. Terusnya dia udah ada fitur Face ID, udah nggak ada tombol home lagi, jadi untuk bezelnya tipis, nggak ada jidat dan nggak ada dagu.